Di butik. Nah, ayo masuk, ajak Aisyila masuk di salah satu butik. Iya, Mam, ucap mereka serentak. Mereka langsung masuk ke butik itu. Selamat datang nyonya-nyonya, silahkan dipilih, ucap pelayan butik itu. Terima kasih, tolong berikan pada kami pakaian keluarga yang terbaru, ucap Aisyila tersenyum. Baik, mari ikut dengan saya, ucap pelayan itu dengan ramah. Langsung saja mereka mengikuti pelayan itu. Ini semua barang pengeluaran baru dan juga dengan harga yang fantastis. Silahkan dipilih nyonya, ucap pelayan itu tersenyum dan dibalas anggukan oleh mereka. Mereka sangat antusias dalam memilih. Mom, kalau yang ini bagaimana? Tanya Queen dengan memilih baju berwarna toska. Menurut kalian itu bagus, Mami ikut aja. Ucap Aisyila tersenyum. Pilihan Queen ini bagus juga, Mam, ucap Agatha. Ya udah, yang itu aja yang dipesan, ucap Aisyila tersenyum. Baik, Mam, ucap Queen. Mbak, panggil Agatha pada pelayan butik itu. Iya, Mbak, ucap pelayan itu. Kami memilih pakaian ini, tolong dipaketkan ya, akan saya tulis berapa jumlah dan ukurannya, ucap Aisyila. Baik, Nyonya, ucap pelayan itu dan memberikan faktor untuk jumlah yang dipesan. Kirimkan aja di alamat ini, ucap Queen memberikan sebuah lembaran yang berisi alamat mansion. Baik, Mbak, ucap pelayan itu tersenyum. Masalah pakaian sudah, sekarang kita ke salon, ucap Aisyila tersenyum. Ayo, Mam, kita serbu salonnya, ucap Queen tersenyum. Ayo, ucap mereka semua. Mereka dengan senang dan antusias pergi ke salon kecantikan. Di perusahaan, bagaimana dengan data bulanan perusahaan? Tanya Kenzo dengan dingin. Semuanya sesuai, bos. Data bulanan tidak ada yang dimanipulasi, jawab Saga. Bagus, ucap Kenzo. Maaf, bos. Sebentar lagi ada pertemuan dengan CEO dari perusahaan Abraham Group, ucap Saga. Bukankah CEO dari perusahaan itu adalah wanita? Tanya Kenzo. Benar, bos, ucap Saga. Apa yang dia inginkan? Ucap Kenzo dengan dingin. Dia ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan kita, bos, ucap Saga. Bukankah perusahaannya terbilang lumayan maju? Ucap Kenzo dengan cuek. Saya juga kurang paham, bos, akan saya selidiki, ucap Saga. Aku tidak suka bekerja sama dengan seorang wanita. Tolak pertemuan itu, ucap Kenzo dingin, karena dia sudah tahu bagaimana setiap wanita yang akan dia temui. Jika wanita itu memiliki segalanya, akan melakukan hal yang nekat. Mendengar itu membuat Saga sulit menelan ludah. Tapi bos, ucap Saga terpotong. Ingat, aku tidak suka berbicara kedua kali. Cetus Kenzo membuat Saga menghela nafasnya. Baik, bos, selidiki dia. Baik, bos. Jika perlu langsung bunuh. Ucap Kenzo dingin membuat Saga menghela nafas, akan ada masalah yang akan muncul. Perintahkan beberapa pengawal untuk mengawasi gerak-geriknya. Aku tidak mau terjadi sesuatu dengan keluargaku. Ucap Kenzo dengan dingin. Baik, bos. Pulang. Mari, bos. Moga-moga bos tidak seperti dulu lagi. Selama bersama Nona, bos tidak terlalu kejam seperti dulu. Batin Saga dan terus mengikuti langkah bosnya. Sesampainya di mansion. Dad, putraku di mana? Tanya Kenzo. Matamu kemana, Kenzo? Gerutu Franz yang sudah lelah karena cucunya sangat aktif. Santai aja, Dad. Jangan ngeluh. Ini cucu Daddy baru 2. Belum lagi sekarang dalam proses pembuatan. Ucap Kenzo santai dengan menahan tawa melihat dedinya yang kewalahan. Kau ini, selagi sekarang kau di sini gantian menjaganya. Dedi pengen istirahat sebentar. Ucap Franz langsung bangkit dari duduknya menuju ke kamarnya. Astaga, gumam Kenzo menggeleng. Kenzo langsung menghampiri kedua putranya yang sedang bermain di lantai yang beralas itu. Anak Dedi gak capek ya bermain terus, Ucap Kenzo mencium kepala kedua anak putranya dengan sayang. Panggil baby Gabriel sambil mengulurkan tangannya. Anak Dedi mau apa, Ucap Kenzo menggendong dan mencium baby Gabriel, sedangkan baby Gabriel hanya memandang dan asik bermain dengan yang ia pegang. Kenzo menemani putranya bermain dengan Saga yang menjadi penonton. Si bos sangat berbeda ya di luar dengan saat bersama keluarganya. Sangat indah melihat pemandangan ini. Bos bisa selembut seperti ini. Coba di luar. Seperti serigala selalu memangsa jika ada yang mengganggunya. Batin Saga terus memandangi bosnya yang sedang bermain dengan bos kecilnya. Anak Dedi gak boleh lama-lama bermainnya. Kita istirahat yuk, nak. Sambil menunggu mami kalian datang, ucap Kenzo sangat suka mengajak anaknya berbicara. Kenzo langsung menggendong kedua putranya dengan mudahnya. Pengawal untuk istriku dan yang lain untuk mengawasi mereka ada kan? Tanya Kenzo pada Saga. Ada bos, bos tenang saja, ucap Saga menunduk. Bagus. Ucap Kenzo dan berlalu masuk ke kamar.
Sekarang kita istirahat, ucap Kenzo pada kedua putranya. Dengan sayang, Kenzo selalu mencium keduanya. Kenzo meletakkan kedua putranya di ranjangnya bersama sang istri. Nak, tidur-tiduran aja dulu ya sambil menunggu mami kalian, ucap Kenzo dan ikut berbaring juga. Beberapa saat kemudian kedua bebinya tertidur dan diikuti oleh Kenzo. Mereka tertidur sambil pelukan sangat indah untuk dipandang. Di rumah Alena, saya dari keluarga sederhana om, tante, ucap Lingga tersenyum. Baiklah nak, untuk keputusan ini kami sebagai orang tua menyerahkan keputusan ini kepada putri kami. Jika dia bahagia bersamamu, itu akan menjadi suatu kebanggaan untuk kami. Ucap Papa Alena dengan bijak. Bagaimana nak, apa kau mau menerimanya? Tanya Papa Alena pada putrinya. Alena yang mendengar itu membuat hatinya deg-degan, antara bahagia dan juga takut. Lingga yang memandangi Alena membuat ia takut jika Alena tidak mau bersamanya, membuat perasaannya tak menentu. Bagaimana nak? Ucap Mama Alena tersenyum yang melihat anaknya gugup dan terus menunduk. Terima saja nak, dia pria tampan loh, untung-untungan dapat yang tampan zaman sekarang. Bisik Mama Alena membuat Alena melotot memandangi mamanya. Iya sih, om emang tampan, tapi sangat mesum, batin Alena memaki. Nak, kau menggunakan jampi-jampi apa bisa memikat pria tampan seperti ini? Bisik Mama Alena tersenyum, benar-benar membuat Alena heran dengan mamanya ini. Ma, diri Alena memandang malas mamanya. Kalian kenapa main bisik-bisik? Ucap Papa Alena heran bersamaan dengan Lingga yang sedari tadi memandang anak dan mama yang asik dengan dunia mereka berdua. Oh iya, kenapa Pak? Ucap Alena cengengesan membuat papanya menepuk keningnya. Astaga, yang Papa bilang tadi, apa kau mau bersama pria ini? Ulang Papa Alena lagi, membuat Alena memandang wajah Lingga yang seperti memelas. Pak, aku ingin segera menikah dengan Om. Ucap Alena tegas membuat kedua orang tuanya terkejut hampir jantungan. Sedangkan Lingga yang mendengarnya sangat bahagia bukan main. Hei nak, apa yang kau katakan? Beo mamanya. Aku berkata sebenarnya pa, ma, aku ingin segera menikah dengan Om. Karena si Om orangnya Ucap Alena langsung menutup mulutnya sendiri. Sedangkan Lingga yang sudah tahu sambungan dari kata itu membuat dia tersenyum dan sangat senang dengan keputusan sang kekasih. Sepertinya kau tidak tahan dengan kemesumanku, Hani. Batin Lingga tersenyum. Orangnya apa, nak? Ucap papanya penasaran. Orangnya me, apa ya? Kok aku lupa? Ucap Alena cengengesan membuat kedua orang tuanya penasaran menjadi menepuk keningnya dengan tingkah putrinya yang satu ini. Nah, apa keputusanmu itu sudah pasti? Tanya papanya lagi. Om, saya juga setuju dengan Alena. Kami hanya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jawab Lingga membuat Alena mengangguk setuju. Apalagi si Om sangat mesum, batin Alena memaki. Baiklah, jika keputusan kalian sudah seperti ini, ucap Papa Alena dengan pasrah. Kapan rencananya? Tanya papanya tutup poin. Rencana saya sih setelah acara keluarga saya, Om, jawab Lingga. Baiklah, kami hanya mengikuti bagaimana mau kalian, ucap papanya tersenyum. Karena Alena masih sekolah, kita bisa menikahkan kalian secara agama dulu, ucap Papa Alena. Iya, Om. Ucap Lingga tersenyum sangat senang bukan main. Nanti acara keluarga saya, Om dan Tante harap bisa datang ya, ucap Lingga tersenyum. Iya nak, akan kami usahakan, ucap Papa Alena tersenyum. Acara keluarga apa nak? Tanya papanya penasaran. Saya juga kurang paham, yang tahu semua ini kakak saya Om, ucap Lingga. Kakak, kau punya kakak ya? Ucap Papa Alena mengangguk paham. Iya Om, ucap Lingga. Sepertinya Om kenal dengan kakak saya. Ucap Lingga tersenyum. Siapa? Tanya Papa Alena yang sangat penasaran. Setelah 1 jam bersalon, para wanita bergegas pulang. Ah, kalian sangat cantik-cantik, nak, ucap Aisyla bangga dengan kecantikan mereka. Ah, Mami bisa aja, ucap Queen tersenyum. Enggak sayang, tapi ini luar biasa, ucap Aisyla kagum melihat kecantikan menantunya yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Pasti Kenzo klepek-klepek lihat kecantikan menantu Mami ini, ucap Aisyla tersenyum. Nak, ada izin sama suami kalian nggak kalau mau nyalon? Tanya Aisyla. Enggak, Mam. Ucap mereka serentak membuat Aisyla menepuk keningnya. Astaga, pasti kalian akan kena omel. Ucap Aisyla tersenyum kecengengesan. Kalau kena omel, ya tidak usah kasih jatah, Mam. Ucap Dinda santai membuat mereka melongo mendengarnya dan kemudian tertawa. Hahaha, kau benar sekali, nak. Ucap Aisyla sambil tertawa. Ya udah, ayo kita pulang.
Ucap Agatha tersenyum. Ayo, ucap mereka serentak. Sesampainya di mansion. Kalian sudah pulang? Tanya Franz. Sudah, Dad, jawab Queen, Agatha, dan Dinda. Dad, putraku di mana? Tanya Queen sambil melihat sekeliling dan tidak menemukan babynya. Cucu Dedi sudah bersama dengan dedinya, nak, jawab Franz tersenyum. Baiklah, Dad. Terima kasih sudah mau menjaga putraku. Ucap Queen dengan tersenyum. Tidak masalah, nak. Mereka cucu Dedi juga. Ucap Franz tersenyum dan dibalas anggukan oleh Queen. Sayang, sepertinya ada yang beda. Ucap Franz memandang istrinya. Apaan sih, Mas? Tanya Ashila tersenyum pura-pura tidak tahu. Sayang, ikut aku ke kamar yuk. Ajak Franz membuat mereka tersenyum melihatnya. Nak, Mami duluan masuk ke kamar ya, ucap Aisyila tersenyum. Iya, Mam, ucap mereka serentak sambil tersenyum senang. Aku duluan ke kamar ya, ucap Queen tersenyum. Iya, Queen, ucap serentak Agatha dan Dinda. Mereka langsung bergegas menuju kamar masing-masing. Ceklek, Queen membuka pintu kamarnya. Ya ampun, indahnya pemandangan ini. Gumam Queen tersenyum melihat anak dan suaminya tertidur dengan lelap. Queen merogoh handphonenya dan memotret momen ini. Gambarnya aku buat jadi wallpaper handphoneku deh. Gumam Queen tersenyum. Queen meletakkan barang yang ia belanjakan tadi kemudian mendekati ranjang di mana anak dan suaminya. Anak Mami udah bangun ya sayang. Ucap Queen menggendong baby Gabrian sedangkan baby Gabrian seperti orang linglung. Khas orang bangun tidur dengan terus memandangi Mami dan menciumnya. Sepertinya anak Mami lagi kangen ya. Ucap Queen tersenyum melihat anaknya yang memeluk dan menciumnya. Baby Gabrian terus menatap dan memegang wajah Maminya. Kenapa, Mak? Kenapa, nak? Mami cantik ya? Ucap Queen tersenyum membuat baby Gabrian tersenyum sekilas. Anak Mami tambah gede ya, badan tambah gendut. Ucap Queen sambil tertawa membuat baby Gabrian tersenyum. Ih, anak Mami tersenyum. Tampan sekali anak Mami ini. Ucap Queen dengan gemas mencium seluruh wajah putranya. Sayang, kau sudah pulang? Tanya Kenzo dengan suara khas bangun tidur. Iya, Hani, ucap Queen tersenyum dan menatap suaminya membuat Kenzo langsung menatap istrinya kembali. Sayang, kau sangat cantik. Ucap Kenzo langsung bangkit memegang wajah istrinya membuat Queen tersenyum. Sayang, kenapa pergi ke salon? Protes Kenzo. Lah, emang kenapa, Hani? Tanya Queen heran. Sayang, kau tidak perlu ke salon pun kau sudah cantik, protes Kenzo. Kalau aku cantik, pasti kau suka melihatnya kan, Hani? Ucap Queen tersenyum. Iya sayang, tapi aku tidak rela ada yang melihat kau secantik begini. Pasti laki-laki lain sudah menatapmu kan? Jelas Kenzo memelas sambil memeluk istrinya dari belakang. Hani, mereka kan hanya menatap bukan menggodaku. Ucap Queen tersenyum. Tetap aja aku tidak rela sayang. Lain kali kalau mau salon biar aku yang memanggil tukang salonnya kemari. Jelas Kenzo sambil terus memeluk dan mencium aroma tubuh istrinya. Mendengar itu membuat Queen menghela nafasnya. Lihatlah nak, dedimu seperti anak kecil, sangat manja. Ucap Queen tersenyum pada baby Gabrian membuat baby Gabrian menatap sinis ke arah dedinya. Biarkan aja manja sama istri sendiri kok, ucap Kenzo terus memeluk mesra istrinya. Boy, kau tidak perlu iri, mamimu itu istriku, ucap Kenzo sambil menatap putranya yang sedang menatapnya dengan aura tidak bersahabat. Mendengar itu membuat baby Gabrian memalingkan wajahnya. Jangan mulai lagi deh Hani, nanti babynya ngambek gimana? Tanya Queen tersenyum. Emang baby pernah ngambek gitu? Ngambeknya gimana sayang? Tanya Kenzo penasaran. Hahaha, anak mami ini kalau lagi ngambek wajahnya selalu ditekuk, menatap orang-orang di sekelilingnya dengan datar dan suka sekali mogok makan. Jelas Queen tersenyum. Apa seperti itu sayang? Tanya Kenzo lagi. Karena heran dengan sifat putranya. Iya Hani, baby seperti itu kalau lagi ngambek. Jadi jangan pacik-pacik buat dia marah ya. Ucap Queen tersenyum sambil memegang wajah suaminya dari belakang. Astaga boy, jangan sampai harga dirimu turun seperti perempuan yang suka ngambek. Ucap Kenzo tersenyum memegang kepala putranya dengan gemas. Melihat wajah putranya yang sedang memalingkan wajahnya dari sang daddy. Astaga, kita memiliki baby yang menggemaskan sayang. Ucap Kenzo tersenyum sambil mencium pipi istrinya. Iya Hani, aku juga sangat bersyukur mempunyai baby yang sehat seperti ini. Ucap Queen tersenyum. Sayang, istirahat yang cukup karena nanti besok pagi acaranya. Tanya Kenzo mengingatkan. Iya Hani, tapi sekarang kan belum malam, ngapain istirahat? Ucap Queen tersenyum. Karena nanti malam harus istirahat, jadi sekarang aku mau minta vitaminku untuk stamina sayang. Ucap Kenzo dengan tersenyum menarik turunkan alisnya. Vitamin, stamina, Beo Queen tak mengerti.
Yang itu loh sayang, ucap Kenzo tersenyum dengan mengkode. Astaga Hani, di sini ada baby loh, ucap Queen heran. Akan aku pindahkan mereka sayang, ucap Kenzo dengan semangat. Kemana Hani? Tanya Queen bingung. Sayang, kamar kita kan tembus dengan kamar anak kita yang di sebelah, jadi kita letakkan mereka di sana dulu, ucap Kenzo dengan antusias membuat Queen menggelengkan kepalanya. Kenzo langsung bangkit menggendong baby Gabriel yang masih tidur dengan memindahkannya ke kamar sebelah yang sudah dipasang dengan CCTV yang dapat dilihat dari kamar mereka. Sedangkan Queen hanya menatap heran suaminya yang sangat bersemangat. Anak Dedi tidur di sini ya sebentar, Dedi mau buat adik untuk kalian. Ucap Kenzo tersenyum senang setelah meletakkan putranya di ranjang kecilnya. Hani, bagaimana dengan baby Gabriel? Apa dia mau ditinggal di kamar? Tanya Queen khawatir. Pasti mau sayang, ucap Kenzo langsung mengambil baby Gabriel dari gendongan istrinya dan membawanya ke kamar sebelah di mana baby Gabriel diletakkan. Anak Dedi di sini dulu ya bermain dengan yang ini. Ucap Kenzo mengambil beberapa mainan ke hadapan anaknya membuat baby Gabriel menatap dedinya dengan heran sambil menggaruk kepalanya karena bingung. Kenzo langsung meninggalkan kedua putranya dan masuk ke kamarnya. Udah aman sayang, ucap Kenzo tersenyum dengan semangat. Astaga Hani, ucap Queen menggelengkan kepalanya. Tanpa aba-aba, Kenzo langsung menggendong istrinya dan meletakkannya di ranjang membuat Queen tersenyum menatap suaminya. Sekarang, aku butuh vitamin sayang, bisik Kenzo dengan tangan sudah bergerilya di tubuh istrinya. Ambillah vitaminmu, Hani. Desah Queen karena sentuhan suaminya membuat dia tidak tahan untuk tidak mendesah. Beberapa saat, Kenzo yang sudah tidak tahan langsung melakukan penyatuan. Benar-benar membuat Queen melenguh dan mendesah karena menerima hujaman suaminya yang semakin lama semakin cepat. Sayang, hanya dirimu yang bisa membuat aku kehilangan kendali. Desah Kenzo di sela-sela percintaan panas mereka. Beberapa saat kemudian terdengar erangan panjang dari kedua pasutri itu, pertanda telah selesai melakukan aktivitas panas mereka selama 1 jam. Sayang, kau sangat luar biasa. Bisik Kenzo memeluk istrinya masih dalam keadaan tanpa busana. Apanya Hani yang luar biasa? Tanya Queen dalam pelukan suaminya. Tubuhmu sayang, bisik Kenzo membuat Queen tersenyum dengan wajah memerah. Membuat Kenzo mencium gemas wajah sang istri. Sayang, jangan memancingku lagi, aku bisa menghajarmu berjam-jam. Bisik Kenzo membuat Queen melotot. Hani, badanku masih remuk, rengek Queen memelas. Iya sayang, nanti aku akan memanggil tukang urut untukmu. Jadi 1 ronde lagi ya sayang, bisik Kenzo dan langsung menggeranyangi tubuh istrinya. Sedangkan Queen hanya pasrah di bawah gunggungan suaminya. Bersambung.